Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Setelah mengambil keputusan, Tanyun dan Raja Dewa Baicheng memasuki kota militer King Tian. Tanyun bertanya, "Tetua Bai, apakah kamu memiliki pagoda yang besar yang dapat menampung ratusan ribu orang untuk berlatih?" "Ya, tapi itu hanya pagoda dewa tingkat ke-11. Satu hari di dunia luar sama dengan 180 tahun di pagoda," kata Baicheng. "Itu sudah sangat bagus." Tanyun tersenyum dan berkata, "Berapa banyak yang kamu miliki?" "Ada 3 yang tidak terpakai." "Ada apa? Apakah kamu ingin menggunakannya?" "Bisakah kamu memberikan semuanya kepada generasi muda ini?" kata Tanyun. "Baiklah, tidak masalah." Setelah Raja Dewa Baicheng setuju, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Untuk apa kamu menggunakannya?" Tanyun berkata melalui transmisi suara, "Generasi muda telah menaklukkan lebih dari 100.000 rojat ungu di jurang menelan. Generasi muda akan membentuk mereka menjadi pasukan yang kuat." Raja Dewa Baicheng tampak ngeri. "Apakah itu rojat ungu yang kamu bicarakan di pesta pernikahan? Mereka memiliki kekuatan magis untuk memenjarakan kekuatan suci para dewa." "Ya," Tanyun mengangguk. "Sangat hebat. Ini adalah pasukan tambahan yang kuat." "Itu benar," Tanyun berkata sambil tersenyum. "Oh ya, bisakah kamu mengirim seseorang ke kota Dewa Hongmeng untuk membeli 30 pagoda lagi? Semakin tinggi peringkatnya semakin baik." Raja Dewa Baicheng berkata, "Baiklah, tidak ada masalah dengan ini. Pak tua ini akan mengatur seseorang untuk pergi ke sana nanti." Pada saat ini, Tanyun sudah membuat rencana untuk masa depan. Dia berencana untuk pergi ke tempat rahasia lain untuk menemukan mantan bawahannya. Setelah itu, dia akan menjalani latihan jangka panjang untuk meningkatkan kekuatannya. Raja Dewa Baicheng mengerutkan kening dan berkata, "Yuner, aku mampu membeli 30 pagoda tingkat ke-11, tetapi jika digunakan oleh banyak orang, itu akan mengkonsumsi sejumlah besar batu gio ilahi. Bahkan jika aku sudah membelinya, aku tidak memiliki banyak batu gio ilahi untuk mengaktifkannya." Senyum muncul di sudut mulut Tanyun. "Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Generasi muda memiliki caranya sendiri untuk mendapatkan cukup gio ilahi." "Bagaimana caranya?" Raja Dewa Baicheng tertawa santai. "Mungkinkah kamu akan mencuri?" Tanyun memang berencana untuk mencuri. Kemudian Tanyun berkata, "Bisakah kamu membantu junior lagi?" "Kamu dan orang tua ini tidak perlu sopan, katakan saja," kata Raja Dewa Baicheng. Tanyun berkata, "Generasi muda berpikir bahwa pagoda tinggi tingkat ke-11 masih agak rendah. Aku harap kamu akan mengatur seseorang untuk membantu generasi muda menemukan besi meteorit waktu dan pasir hisap masa ruang. Semakin banyak semakin baik. Selain itu, karena kedua bahan itu sangat langka, kamu bisa minta Raja Dewa Mufeng dan biarkan dia juga mengirim seseorang untuk mencarinya. Setelah menemukannya, kirim bahan itu ke junior di kota militer King Tian." Mendengar ini, Raja Dewa Baicheng berkata dengan rasa ingin tahu, "Yuner, setelah kamu menemukan cukup bahan tempa, apakah kamu akan meminta Tuan Tianzun untuk membuat pagoda?" Tanyun tersenyum dan mengatakan sebuah teka-teki, "Kamu akan tahu nanti." Raja Dewa Baicheng tersenyum dan berkata, "Aku akan memberitahu saudara Mufeng untuk membantumu menemukan bahan pemurnian." Setelah itu, Raja Dewa Baicheng terbang keluar dari kota King Tian menuju ke tempat Raja Dewa Mufeng dan memberitahu apa yang dibutuhkan oleh Tanyun. Raja Dewa Mufeng setuju, lalu Raja Dewa Baicheng kembali ke kota King Tian. Raja Dewa Mufeng mengendarai perahu dan terbang menuju kota militer Mufeng dengan Xuan Yuanru. Dalam perjalanan, dia sangat penasaran siapa yang akan diminta Tanyun untuk membantunya membuat pagoda. Tepat ketika Raja Dewa Mufeng bingung, pernyataan Xuan Yuanru selanjutnya membuat hatinya berubah menjadi kekerasan. Xuan Yuanru tersenyum dan berkata, "Kakek, apakah Jing Yun ingin membuat pagoda? Dia bisa membuat pagoda Tianzun." Raja Dewa Mufeng melompat. "Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah
teknik tingkat pemurniannya mencapai Tianzun. Namun, jawaban Xuan Yuanro selanjutnya mengejutkannya hingga menjadi lamban. Kakek, jangan membuat keributan. Jing Yun dapat membuat pagoda Tianzun tingkat tinggi, dan begitu juga cucumu ini. Namun, dia memurnikan lebih cepat dariku. Kamu harus menemukan lebih banyak bahan pemurnian. Biarkan dia membuatnya, dan memberi kita beberapa. Kakek, ini rahasia. Jangan beritahu siapapun. Kalau tidak, cucumu ini dan calon cucu menantumu akan hancur. Mendengar itu, Raja Dewa Mufeng menekan keterkejutannya dan mengangguk. Jangan khawatir, kakek tidak akan pernah memberitahu siapapun, termasuk keluarga kakek. Raja Dewa Mufeng berpikir bahwa Xuan Yuanro telah membujuk Su Ying Tianzun untuk memfitnah Raja Dewa Yuan atas nama Tan Yun. Dan ketika dia memikirkannya sekarang, dia samar-samar merasa bahwa cucu perempuan yang dia kenali dan calon menantunya memiliki latar belakang yang bagus. Selain itu, alasan mengapa Xuan Yuanro mengatakan ini juga adalah keputusan yang dibuat oleh Tan Yun. Tan Yun meminta Xuan Yuanro untuk menemukan kesempatan untuk menguji apakah Raja Dewa Mufeng dapat diandalkan. Dan sekarang adalah kesempatan bagus untuk mencoba. Tidak masalah jika Raja Dewa Mufeng membocorkan masalah ini. Xuan Yuanro hanya perlu mengatakan lelucon untuk menyelesaikan krisis. Tentu saja, Xuan Yuanro percaya bahwa Raja Dewa Mufeng tidak akan berbicara karena dia dapat membantu dirinya sendiri dan Tan Yun untuk menipu Ling Xia Tianzun. Dan itu cukup untuk membuktikan bahwa Raja Dewa Mufeng dapat diandalkan tanpa mengungkapkan bahwa Tan Yun adalah pembunuhnya. Pada saat yang sama, di kota King Tian, Tan Yun kembali ke alam dewa elit. Ketika Tan Yun baru saja masuk ke mansion, 7 istrinya dengan senang hati berjalan keluar dari pagoda tingkat ke-12 dan muncul di depan Tan Yun. Setelah Tan Yun memeluk ke-7 istri satu demi satu, dia membiarkan Yisan, Miao Qingluan, dan Xiao Longse meninggalkan pagoda Ling Xiao dan memperkenalkan mereka kepada para istri. Yisan dan Xiao Longse sangat menghormati istri Tan Yun. Miao Qingluan di sisi lain sangat ramah. Pada saat yang sama, para istri Tan Yun semua cantik. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa dia bukan wanita paling cantik di dunia ini. Setelah itu, Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Yisan, Qingluan, kalian dan kami akan memasuki pagoda tingkat ke-12 untuk berkultivasi. Kecepatan kultivasinya sangat cepat." Setelah mendengar ini, mata Miao Qingluan dan Yisan melebar. Kegembiraan dan keterkejutan melampaui kata-kata. Setelah terkejut, Yisan berkata dengan hormat, "Tuan, bagaimana dengan lebih dari 100.000 orangku di bawah komandomu?" Tan Yun berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang mereka. Aku akan memiliki pagoda tingkat ke-11, lalu biarkan mereka memasuki latihan. Baiklah, ayo pergi dulu. Aku akan menunggu Raja Dewa Baice mengirim pagodanya. Juga, jika kalian sedang mengalami malapetaka, ingatlah untuk meninggalkan alam dewa elit dan pergi keluar kota King Tian untuk melewati malapetaka. Ketika kamu ingin melewati malapetaka di luar kota King Tian, pergi dan beritahu Raja Dewa Baicheng dan biarkan dia mengirim seseorang untuk melindungimu." Mendengar ini, setelah semua orang menjawab, mereka berturut-turut memasuki pagoda tingkat 12 di halaman. 1 jam kemudian, Raja Dewa Baicheng datang ke Jing Mansion dan memberi Tan Yun 3 pagoda tingkat ke-11 yang cocok untuk banyak orang berlatih, dan juga memberi Tan Yun 9 juta batu gio. Tan Yun dengan penuh terima kasih mengirim pergi Raja Dewa Baicheng. Tan Yun membiarkan lebih dari 100.000 rojat ungu terbang keluar dari pagoda Ling Xiao dan masuk ke pagoda tingkat ke-11. Ketika dia memberitahu rojat ungu, 1 hari di dunia luar sama dengan 180 tahun di dalamnya. Semua rojat ungu bersemangat. "Aku berharap ranah kalian meningkat sesegera mungkin." Setelah itu, Tan Yun melangkah ke lantai pertama dari pagoda tingkat ke-12. Tan Yun menghela nafas lega. "Akhirnya, aku bisa berlatih dengan tenang." Tan Yun duduk bersila, memejamkan mata dan berkonsentrasi, mengeluarkan buah suci sambil memurnikannya, dan dengan panik melap esensi surga dan bumi.
Di atas kepala Tanyun, esensi surgawi yang kaya berkumpul menjadi pusaran setinggi 10.000 kaki, melonjak ke alisnya mencapai kolam spiritualnya. Waktu berlalu, dan setelah 25 juta tahun di pagoda, Tanyun memadatkan embrio suci Hongmeng keempat, yang berarti dia telah memasuki ranah suci tingkat 4. Butuh 27 juta tahun lagi untuk dipromosikan menjadi ranah suci tingkat kelima. Butuh 29 juta tahun untuk dipromosikan ke ranah suci tingkat ke-6. Butuh 30 juta tahun untuk memasuki ranah suci tingkat ke-7. Butuh 33 juta tahun untuk memasuki ranah suci tingkat 8. Pada akhirnya, butuh 55 juta tahun lagi, dan dia tidak hanya dipromosikan menjadi ranah suci tingkat 9, tetapi dia juga menyentuh penghalang dari ranah Raja Suci tingkat 1. Pada saat ini, Tanyun yang duduk seperti batu tiba-tiba membuka matanya dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku telah menghabiskan 201 juta tahun di pagoda dan lebih dari 1850 tahun jika waktu di dunia luar. Aku tidak tahu apa yang terjadi kepada Subing dan yang lainnya." Segera Tanyun melepaskan kesadaran ilahinya. Menutupi seluruh pagoda tingkat 12, Tanyun terkejut menemukan bahwa 7 istrinya dan para wanita lainnya telah menjadi Raja Suci. Di antara mereka, Shen Subing, Toba Yingying, Nanggong Yukin, Senji, Fang Ziqing, dan Wuxing Shangsen sudah menjadi Raja Suci tingkat 2. Adapun calon ayah mertuanya yaitu Ouyang Duantian, Tianlao, Huang Fuguchong, dan yang lainnya, mereka di ranah suci tingkat 8 dan tingkat 9. Tanyun tersenyum. Dia tahu bahwa mereka telah mundur di pagoda selama bertahun-tahun. Kemudian, Tanyun mulai mengamati ranah binatang. Ditemukan bahwa kera iblis dan singa naga emas sudah menjadi binatang Raja Suci tingkat 3. Raja Beruang Naga adalah binatang Raja Suci tingkat 2. Raja binatang lainnya dan Xiaobai adalah binatang Raja Suci tingkat 1. Tanyun tersenyum puas ketika dia memeriksa Yisan, Patriark Roja Tungu. Tanyun cukup terkejut karena Yisan telah melangkah ke Raja Suci tingkat ketiga. Miao King Luan telah memasuki binatang Raja Suci tingkat 8. Apa yang membuat Tanyun lebih senang adalah bahwa Xiao Longse telah meroket menjadi binatang suci tingkat 6. Tanyun tahu bahwa alasan mengapa Xiao Longse berlatih dengan kecepatan yang luar biasa adalah karena ranahnya jatuh setelah dia terjebak di jurang menelan. Tanyun menarik kembali kesadarannya dan berkata dengan harapan, "Ketika ranah tetua Xiao dan King Luan lebih tinggi, itulah saatnya bagiku untuk mengambil inisiatif untuk memulai jalan balas dendam." Setelah mengambil keputusan, Tanyun tidak segera meninggalkan pagoda untuk mengatasi malapetaka. Tanyun masih duduk bersila, memejamkan mata, bermeditasi, dan datang ke jantung Hongmeng di tengah alisnya. Cairan Dewa Hongmeng, telanlah untukku. Segera, untaian cairan Hongmeng yang seperti naga naik ke langit, berputar-putar di sekitar Tanyun. Setelah cairan ilahi Hongmeng memasuki tubuh Tanyun, itu mulai melahap tulang Tanyun, organ dalam dan meridiannya. Tanyun yang sedang duduk bersila menggertakkan giginya. Dia menanggung siksaan di luar kekuatan manusia. Dia berkeringat seperti hujan. Fitur wajahnya berubah, matanya melotot, dan dia tampak sangat mengerikan. Setelah Tanyun menghabiskan 5 juta tahun yang sangat lama di dalam pagoda, tulang, organ dalam, dan 8 meridian yang ditelan oleh cairan Dewa Hongmeng di tubuhnya mulai perlahan beregenerasi. Setelah 6 juta tahun lagi, Tanyun akhirnya menyelesaikan renovasi, yang berarti bahwa ia telah menyelesaikan kultivasi tahap puncak dari tubuh bayangan Hongmeng tingkat ke-23. Ketika dia berhasil melampaui kesengsaraan surgawi dan melangkah ke ranah Raja Suci tingkat 1, dia dapat mengolah tubuh tirani Hongmeng tingkat 24 yang lebih kuat, yaitu tubuh pertempuran Hongmeng. Dia akan memadatkan kekuatan magis baru, yaitu armor tubuh pertempuran. Saat itu, armor pertempuran dapat melapisi armor kematian, dan kekuatannya akan naik pesat. Tanyun tiba-tiba membuka matanya, dan aura yang kuat merembes keluar dari tubuhnya, menyebabkan ruang di lantai pertama pagoda dipenuhi dengan celah ruang yang mengejutkan. Tanyun perlahan bangkit, mengambil jubah ungu, melangkah keluar dari pagoda, muncul di halaman, berubah menjadi sinar ungu, dan terbang ke pintu keluar alam dewa elit.
Ketika prajurit yang menjaga pintu keluar mengetahui bahwa itu adalah Tanyun, dia mengeluarkan token untuk membuka gerbang. Setelah Tanyun meninggalkan alam dewa elit, ia muncul di puncak gunung King Tian, datang ke istana dan menemui Raja Dewa Baicheng. Yuner, kamu datang tepat pada waktunya. Pak tua ini punya sesuatu untuk disampaikan kepadamu, kata Raja Dewa Baicheng. Tanyun berkata, ini ginseng Raja Suci, masih terlalu sedikit, totalnya hanya 180. Oke guys, sampai sini dulu ceritanya dan sungguh membagongkan. Tanyun naik ranah pesat banget ya. Sebenarnya apa ya? Tanyun ini naik ranahnya lama karena dia tuh sering baku hantam ke sana ke sini ya. Sedangkan istrinya tuh fokus kultivasi. Itu yang menyebabkan Tanyun itu ketinggalan ya teman-teman. Bisa dilihat ketika para istrinya masuk di pagoda tingkat 12, si Tanyun tuh datang ke tempat pernikahan, ke sana ke sini, dan itu yang menyebabkan ranah Tanyun suka ketinggalan. Ya maklum aja ya, kan namanya Kang Baku Hantam. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.